Ya, saudara-saudara, kita berjumpa lagi ya. Kita doakan dulu nih buat teman-teman yang menonton, semoga sehat selalu ya teman-teman. Dimudahkan segala rezekinya, sehat selalu kita dan keluarga kita, amin. Oke, saudara-saudara, kali ini saya mau buat satu video lagi ya. Masih berhubungan dengan sistem rem mobil ya. Ini untuk mobilnya Avanza Xenia Rasterios. Oke, jadi di sini ada satu kasus ya. Master rem ini mengalami bocor ya, bocor. Jadi pemilik mobil mengeluhkan mobilnya itu kalau diinjak remnya awal-awal ya itu suka ngocok masih dapat, tapi lama-lama udah nggak bisa ya. Jadi pedal remnya itu mentok sampai ke lantai alias turun sendiri itu remnya. Kemudian setelah kita adakan pengecekan ternyata memang masalahnya di sini ya. Nah, masternya itu yang ini nih, yang sebelah sini master dia yang lama ya, yang waktu itu orangnya nggak mau diservis, maunya diganti aja. Ini yang udah saya buka, dan ini yang sama, ini bekas konsumen juga yang masalahnya ini ngempos ya. Nah, jadi ini sebelum saya jelaskan bagaimana caranya kita mau mengganti karet seal, karena ini kan video untuk mengganti karet seal ya. Jadi cara mengganti karet seal master rem atas untuk mobil Avanza Xenia Rasterios. Tapi sebelum saya ke situ ke tutorial, saya jelaskan terlebih dahulu untuk saudara-saudara yang mungkin masih awam ya sebagai pemilik mobil. Nah, jadi sebenarnya master rem ini kategorinya sebenarnya dia jarang rusak. Sebenarnya ya, ini jarang rusak. Dia sampai bertahun-tahun nih masih kuat. Apalagi kalau masih bawaan dari pabrik ya, bawaan mobil alias masih pakai yang original part. Nah, kenapa ini bisa sampai cepat rusak ya? Ini penyebabnya ya. Itu disebabkan karena di tabung reservoir ini kan untuk menaruh minyak rem di sini ya. Dia minyak rem itu pakai dot 3 ya. Sama dengan minyak kopling. Kalau mobilnya masih pakai master kopling, bukan pakai tali. Nah, karena di sini itu minyaknya itu kotor di tabung reservoir ini, jadi sudah seperti lumpur. Ya, makanya kalau mobil saudara nih, walaupun remnya itu masih sehat, masih baik-baik aja ya. Kalau di tempat pengisian tabung reservoir ini udah keruh, udah agak kecoklatan, itu udah kotor, saran saya sebaiknya diadakan kuras. Ya, jadi dibuka semua nepel yang ada di roda-roda, baik belakang atau depan. Ya, kemudian dikuras, ganti dengan minyak rem yang baru. Kalau mau lebih bagus lagi, ini dicopot dulu nih. Jadi misalnya mobil kita ini remnya baik-baik saja, tapi di sini kita lihat udah banyak lumpur atau sudah kecoklatan gitu ya, sudah bukan terlihat seperti minyak rem lagi. Kalau minyak rem itu kan kalau nggak merah dia putih ya, udah kotor lah gitu ya. Saran saya ini dicopot aja dulu, walaupun ini nggak bocor. Nah, ini kan bisa dibuka tabung reservoirnya ini. Kan di sini ada pen nih, ini kan yang hitam nih pen. Ini pen dicopot, terus tabung reservoir ini dicuci. Ya, jadi ini dibersihkan, dimasukin sabun, nanti udah pisah dari masternya kan, kita kocok, kita bersihin sampai ini betul-betul tidak ada lagi kotoran yang terjebak di dalam sini. Jadi bersih lagi. Ya, baru setelah itu kita adakan kuras ya. Jadi dibuka semua nepel yang ada di ban. Jadi roda-roda, rem belakang, rem depan itu dibuka semua. Tujuannya apa? Supaya minyak rem itu menjadi baru, bening lagi, bagus lagi, dan si master ini tidak cepat rusak. Nah, jadi penyebabnya itu rata-rata umumnya ya, saya di bengkel tuh ngelihat kenapa sampai ini cepat bocor. Faktor pertama itu karena ini orang jarang bersihin, jadi tidak pernah mau kuras minyak rem. Yang kedua memang karena faktor usia ya, karena memang bagaimanapun juga part itu kan ada usianya. Nah, contoh seperti ini. Tapi memang pada saat saya buka kemarin ini memang parah banget ya. Jadi pertama cara mengatasinya, kalau misalnya teman-teman nih ada masalah pada rem mobil ya, pada saat kita injak ya, terus dia turun sendiri pedalnya. Ini yang kedua ya teman-teman. Sedangkan di sini minyak remnya tidak berkurang. Jadi kita nggak pernah merasa menambah minyak rem. Dia kan di sini ada batas maksimal nih. Kan ada batas maksimal itu ya, ada garis. Nah, harusnya minyak rem tuh hanya ada di sini bolehnya. Kalau pas kita cek dia minyak rem turun ada di sini, ya, ini kan ada garis minimal nih kedua di sini. Ini minimal, ini maksimal. Itu artinya sudah terjadi kebocoran. Nah, salah satu bocornya itu selain pada seal yang ada di roda-roda atau di selang fleksibel atau di pipa-pipa rem, nah salah satunya tuh ada di sini. Karena dalamnya ini ada seal. Ya, ada karet seal seperti ini karet sealnya. Tapi sebaliknya ya, kalau misalnya remnya itu pedalnya turun sampai ke lantai,
Tapi di sini minyak remnya tidak berkurang dan kita tidak merasa nambah minyak rem, misalnya gitu ya. Padahal rem kita injak sampai mentok ke lantai, mesti dikocok-kocok, kadang-kadang dapat, kadang-kadang nggak dapat. Itu biasanya terjadi ngempos. Ya, jadi problemnya ini bukan bocor minyak saja, dia ngempos bisa. Kenapa dia bisa ngempos? Karena itu disebabkan bagian dalam master ini sudah lecet. Ya, jadi ini beberapa kasur. Tetapi bisa juga sebelum kita memutuskan mengganti master rem, ya kalau dia ngempos tapi minyak rem tidak berkurang, bisa juga caranya adalah dengan cara kita menguras seperti yang dijelaskan tadi di awal. Jadi kuras dulu semua minyak remnya, kita pasang lagi, kita lihat. Biasanya tuh sembuh dia. Tapi kalau tetap masih sama kondisinya, berarti mesti diganti master rem utuh. Nah, tapi kalau misalnya dia bocor, contoh kasus seperti ini. Nah, ini untuk mobil Avanza Terios ya, Xenia, ini sama aja teman-teman ya. Nanti kita akan pertama cara bukanya seperti ini ya teman-teman. Nah, di belakang sini kan ada spi nih. Nah, itu ya. Ini kita nanti bukanya pakai tang spi nih. Kita jepit nih sampai lepas spinya. Jadi kalau udah lepas spinya kayak gini. Nih ya, kita lepas dulu satu spi. Nanti yang keluar pertama yang ini nih. Ya, di sini paling belakang. Nah, ini dulu keluar yang pertama ya. Teman-teman cek, lihat karetnya. Ini karetnya udah sampai seperti ini, lihat. Nih ya. Ini udah bukan, mana bisa ngerem lagi kalau udah seperti ini kondisinya. Ya, sampai sobek ini. Ya. Nah, ini nanti karetnya yang mau kita ganti. Sini ada karet lagi ya. Ini ada ringnya juga. Kemudian yang berikutnya ini yang paling depan. Nah, untuk buka ini, kalau model master rem di mobil teman-teman ada baut di bawah seperti ini. Kan ada baut 10 di bawah nih. Ini ya. Nih, ini bisa buka pakai kunci 10 ya. Bawah ini itu dibuka aja, nanti ketemu seal yang depan yang ini. Ini yang depan. Coba perhatikan, lihat karetnya sampai seperti ini. Kalau misalnya pas kita lihat master rem kita di bawah sini itu tidak ada baut, ya kan, dia ada yang model di bawah sini tuh nggak ada baut. Ini saya ada contohnya, ntar saya ambil dulu ya, lihat contohnya. Nah, ini sebagai contoh ya teman-teman. Jadi ada juga model master rem Avanza Xenia Terios yang bawahnya seperti ini nih, dia nggak ada baut. Nih, beda kan sama yang ini. Kalau ini bisa dibuka nih. Nih ya, ini ada baut 10. Nih bautnya kayak gini. Nih ada ring tembaganya satu. Nih. Kalau kita buka ya bautnya. Tapi kalau ketemu yang modelnya seperti ini, yang paten gini, ya, terus ini misalnya master remnya bocor, berarti teman-teman harus ganti utuh ya satu set. Karena kita paling hanya bisa buka yang bagian sini, tapi yang depan nggak bisa. Karena kan ini ketahan dia, ketahan di bagian sini nih, ketahan ini. Nih. Tahan dia di sini. Jadi ini supaya dipahami ya. Nih, dia ketahan gini nih. Buat tahan. Jadi waktu kita tekan dia gini, tek 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 tek. Nah, jadi kalau ini modelnya kan paten. Ya, ini nggak bisa dibuka. Oke. Lalu untuk cara kita mengganti karet master remnya ya. Kalau misalnya bocor gitu ya, terus kita pengen ganti sendiri nih karet master rem atas, kita boleh beli karet seperti ini. Kalau mau lebih agak sedikit irit ya, karena ada juga yang jual komplit. Komplit itu maksudnya segini, seperti ini nih, lengkap, tinggal pasang. Ada juga yang dijual karetnya saja, seperti ini contohnya. Nah, ini contohnya ya. Ini kita beli harganya sekitar 60.000 ya. 60.000 kita beli di online. Ya, nanti kita tinggal ngikutin aja cara yang mana yang sama kita ikutin. Yang paling penting ya, sebelum kita membeli seal ini, kalau emang mau ganti ya, ini dicek dulu. Ya, setelah ini nanti dibuka, ini teman-teman boleh bersihkan menggunakan air sabun pakai amplas paling halus. Jadi cuci bersih semuanya, masukin amplas paling halus sama sabun, terus kita gesek-gesek ya. Lalu kita raba seperti ini. Ini nggak boleh ada baret di sini atau luka atau lecet di dalam. Kalau ada, percuma aja diganti karet, mendingan ganti satu set, berarti ini sudah rusak. Ibaratnya kayak mobil itu ada ring seher sama ada piston kan. Kalau linernya sampai baret pasti ngebul di knalpot. Kalau ini sama.
Walaupun bisa itu bertahan hanya beberapa saat saja, mungkin sebulan 2 bulan, setelah itu bocor lagi atau ngempos lagi. Paham ya teman-teman? Oke, sekarang untuk mengganti sealnya seperti ini ya. Jadi kita pertama tadi lepas pi yang sini, lalu nanti buka tahap kedua yang ini, baut 10. Nah, kita tinggal, kalau teman-teman misalnya udah beli satu set gini ya tinggal pasang ya. Tapi kalau mau beli sealnya ini sekitar 60.000, kalau yang satu set gini sekitar 150.000 nih komplit. Oke, coba kita buka dulu yang depan ya. Ini yang paling depan. Nih, sampai sobek ini, lihat. Wow. Oke, kita keluarkan pernya. Nah, pernya kita tarik aja karena tidak ada baut di sini. Kemudian yang kedua di sini ada ring buat pengunci. Kita buka seperti ini. Nah, ini kan ada karetnya ketemu nih. Oke, nanti ini kita bersihkan dulu ya, pakai air sabun sama sikat gigi boleh. Sampai sudah ngembang seperti ini ya. Oke, kita bersihkan lalu kita pasang. Jadi ini menghadapnya ke sini. Yang sebelah sini menghadapnya ke belakang. Jadi ini berlawanan arah ya. Ini yang untuk paling depan sini nih. Nah, jadi jangan sampai salah pasang. Kita bersihkan dulu baru kita pasang. Oke, coba kita lihat ya yang barunya kita buka. Coba kita lihat. Kita cari mana yang sama ya. Jadi ini ganti kit Siasil ya. Nah, oke. Sama jangan lupa juga teman-teman siapkan minyak rem ya. Nah, ini kita cari nih mana yang sama. Lihat ya mana yang sama di sini. Ini kan baru semua nih. Kalau ini buat di sini nih yang di luar nih. Nah, ini jaga supaya jangan sampai dia udaranya ngempos. Kalau dari booster kan ada udara tuh. Nah, ini ya kita cari yang sama ya teman-teman. Sampai dia pas di sini. Kan beda besarnya kan? Nggak sama. Kita cari yang plug yang masuknya pas ya, ini ya. Oke, baru kita tutup lagi, kasih ringnya, baru kita pasang seal pernya. Sudah. Nah, baru yang ini yang belakang ini sampai sudah sobek ya, boleh gunakan obeng kecil atau ujungnya gunting seperti ini. Ini kita buka aja, kan ini udah rusak ya. Ingat ya, ini menghadapnya berlawanan arah ya. Kalau ini ke depan, ini ke sana, jadi dia tidak satu arah ya. Nah, bersihkan dulu. Oke, lalu kita ambil ya karetnya yang ini ya. Jadi teman-teman harus teliti ya, harus pasangnya teliti, karetnya nggak boleh salah ya. Ya seperti ini. Nah, oke kan ya, ini berlawanan arah ya, ini ke sini, ini ke sini. Oke, selesai yang ini ya, beres. Nah, kita pindah ke sini. Nah, ini bukanya mesti pakai obeng kembang nih dalamnya. Oke, kita masukin obeng kembang ya. Ini kita buka yang bagian depan sini. Dia pakainya obeng kembang. Buka saja. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ada ringnya juga. Nah, ini dia karetnya yang ini ya, yang baru. Nih ya, kita bersihkan dulu baru kita pasang. Nanti yang belakang ini, yang ini nih, udah ada kan? Nah, tinggal ngikutin aja. Oke, kita pasang yang baru ya. Nah, ini dia. Ya, pas ya. Pasang ringnya. Oke, baru ini nanti masuknya agak ditekan ya. Masuknya mesti agak ditekan. Ya, sampai kencang ya. Sampai kencang. Ya, sip, dah. Nah, beres kan? Nah, baru ini yang depan nih. Ini ada mikanya, lepas dulu menghadapnya ke sana. Kemudian ini karetnya sudah yang lama ya. Yang baru tinggal kita pasang ke sini. Masukin. Nah, baru mikanya. Sip. Sudah siap dipasang ya, Bro. Nah, sebelum dipasang kita boleh memberikan sedikit grease ya atau gemuk pada karetnya. Ya, atau kita langsung kasih minyak rem juga nggak apa-apa. Ya, kita kasih pelumas sedikit sini, tipis-tipis saja ya. Tidak usah terlalu banyak, tipis-tipis saja. Atau dikasih minyak rem juga nggak masalah. Jadi tidak usah terlalu banyak, tipis aja. Nah, oke, sekarang kita masukin ya. Ini nanti masuk, nanti harus agak maju sampai ini nanti ketemu sama ini ya, begini. Nahan di sini, bautnya ke sini nih. Jadi mesti nanti agak ditekan.
Nah, kita pasang. Ya, masuk. Ya, masuk. Sip. Yang berikutnya. Nah. Iya, ini mesti lewat baru kita bisa pasang ya. Jadi ditekan dari belakang. Nah, itu kan. Nah, itu ya. Nah, segitu baru kita masukin ini. Pakainya kunci 10 ya. Ini ada ring tembaganya, jangan sampai hilang. Kalau enggak nanti bisa bocor. Nah, nanti jangan lupa dikencangin pakai kunci 10. Nah, itu udah nahan tuh. Nah, baru yang terakhir kita tekan, kita masukin spi yang ini. Oke, seperti ini ya, saudara-saudara. Nah, ini spinya udah masukkan. Nah, baru ada satu lagi karet ini. Kalau teman-teman mau ganti, ini tinggal buka aja nih. Kalau bisa udah keras ya, tinggal copot, kita ganti yang baru nih. Karena ini buat nahan supaya jangan sampai udaranya keluar ya, bocor. Oke, lalu yang terakhir di sini kita tinggal, kalau udah selesai gini dia udah mantap ya. Ini udah ada rasa tekanan di sini di jari. Ya, ada hisapannya udah ada. Ya, tinggal kita masukin minyak rem nih. Nah, bagian terakhir setelah semuanya sudah oke, ya kita isi minyak rem seperti ini ya. Dia pakainya DO 3 ya, Bro. Pakai DO 3. Nah, nanti di sini ada saringannya di atas, jangan sampai nggak dipasang ya. Isi aja minyak remnya. Oke, ini saya berikan contoh ya. Ini kan udah selesai ya. Baru kita tekan sambil ditahan di sini ya, 2. Jadi kalau normal langsung ada tekanan di sini. Waktu kita dorong, lepas dia ada hisapan. Nah, jadi terasa ada hisapan ya. Nah, mantap kan? Nih, sampai minyaknya turun dan sampai dia keluar di sini. Baru kita bisa pasang ke boosternya ya, ke mobilnya. Terus sampai keluar ya. Nah, depan udah keluar, mantap. Nah, tinggal yang belakang nih, Bro, ya. Depan udah mantap ya. Nah, sudah. Oke, seperti itu ya teman-teman. Tinggal pasang ke mobilnya. Hati-hati di sini masang pipa selang nepel, hati-hati pipa ya, jangan sampai miring karena bisa dol bautnya. Lalu jangan lupa tinggal dikuras semua ya, kuras semua roda-roda dikuras semua. Dan ini sudah selesai masalahnya, kita sudah mengganti seal remnya ya, cuma dengan harga 60.000 kita bisa kerjakan sendiri tanpa harus ke bengkel. Oke saudara, semoga videonya berguna ya. Jangan lupa di subscribe, sampai jumpa lagi dan mohon maaf bila ada kekurangan. Thank you, bye.